Hei hei, aduh MU King, kamu cepat istirahat. Sudah mau melahirkan, jangan sampai kelelahan. Tidak apa-apa, ayah. Iya, sekarang Wen Chang sudah lulus ujian Shengyuan. Kamu sekarang istri Shengyuan, urusan berjualan ini kita tidak perlu lakukan lagi. Tidak bisa, Wen Chang masih harus ujian Juren. Ujian Jinshi, kita harus cari lebih banyak uang untuk menabung biaya perjalanan ujiannya. MU King, kamu sekarang sedang hamil besar. Jangan pikirkan hal-hal itu, kamu harus fokus pada diri sendiri. Dan bayi dalam kandungan, kamu lapar tidak? Aku dan ayah akan ke pasar, beli ayam betina untuk dibuat sup. Ibu tidak usah. Aduh, kenapa tidak usah? Dulu kamu tanpa ragu menikah dengan Wen Chang. Dan melanjutkan keturunan keluarga Shao. Masak ayam setiap hari pun seharusnya, kamu istirahat saja. Tunggu bidan dan Wen Chang pulang. Aku dan ibu akan segera kembali. Kamu baik-baik saja, itu yang paling penting. Ya, aku akan baik-baik, ibu, ayah, hati-hati di jalan. Pangeran, ini cincin giok putih berumur 1000 tahun. Yang diukir khusus untuk Anda oleh pemilik toko harta Yong An. Di atasnya juga terukir nama marga Anda. Bagus, sangat berkesan. Pergi saja. Pangeran, pangeran, kabar baik. Apa? Jangan terburu-buru. Tidak sopan. Ini surat dari Nona. Nona mengirim surat pulang. Apa? MU King mau melahirkan? Zhou Muqing. Sepertinya aku terlalu memanjakannya, sudah 20 tahun. Aku mendidikmu menjadi putri bangsawan termulia di Liang. Tapi kamu malah hanya ingin lari dengan seorang pelajar miskin. Apakah kamu ingin membuatku marah? Ayah, Wen Chang miskin tapi punya tekad. Aku ingin menikah dengan orang yang kucintai. Apa salahnya? Lagi pula dulu ayah juga miskin. Ibu juga tetap menikah denganmu, dan ibu membantumu dari seorang pedagang biasa menjadi pejabat seperti sekarang. Ibu bisa, kenapa aku tidak? Jika ibu masih hidup, pasti tidak akan seperti ayah. Sewenang-wenang seperti ini. Kamu. Ayah. Ayah. Meskipun ayah tidak setuju, aku akan tetap bersama Zhao Wenchang. Aku akan tunjukkan, cinta tidak ada hubungannya dengan status keluarga. Kamu berani meninggalkan rumah ini hari ini? Aku, Yo Dexing, tidak menganggapmu sebagai anak perempuan lagi. Muqing. Selamat, Pangeran. Pemuda itu bukanlah pasangan yang baik. Tapi MU King sudah jatuh cinta padanya, dan sekarang, bahkan anaknya hampir lahir. Baiklah. Siapkan hadiah, semua protokol pernikahan yang tertunda. Aku akan melunasinya hari ini. Baik. Jika pemuda itu tahu diri, aku bisa menjamin kekayaannya seumur hidup. Jika tidak, aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Ayo, ikut aku melihat putri kita, dan cucuku yang akan segera lahir. Baik. Tuan. Cepat, ambilkan mutiara malam laut dalam yang kusimpan selama 3 tahun. Aku akan memberikannya sebagai hadiah. Hadiah? Siapa yang layak menerima harta seperti ini? Itu adalah kepala keluarga Yo, keluarga terkaya di Liang. Satu-satunya pangeran non-keluarga kerajaan di Liang, saudara seperjuangan kaisar. Pangeran Anxian, putri tunggalnya, akan segera melahirkan. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan, maka pavilion harta karunku tidak akan lagi terbatas di satu wilayah, tapi akan berkembang di seluruh Qingzhou. Tidak di seluruh Liang. Hahaha. Cepat ambilkan jubah bulu ulat es, ikut aku ke kota Qinghe.
Ini kesempatan Jin Xiufang menjadi pemasok kerajaan. Baik. Cepat, ini kesempatan emas untuk mendekati Pangeran Anxian. Jangan sampai terlewat. Kiria. Zhao Lang, kamu sangat baik pada kakak. Kamu bahkan mengundang bidan terbaik di Kabupaten Qinghe untuknya. Ini pasti mahal, ya? Ya, tepatnya 30 TL. Dokter bilang, posisi janin Yu Qing tidak normal. Dia butuh bidan yang sangat terampil untuk melahirkan. 30 tael? Kakak begitu boros. Hanya karena posisi janin tidak normal, dia langsung memanggil. Bidan terbaik? Apakah Zhao Lang menganggap fangmu datang dari angin? Apa maksudmu? Zhao Lang, kita sudah lama kenal, jadi aku akan bicara terus terang. Menurutku, kakak tidak mengalami masalah posisi janin. Tapi dia bermaksud tidak baik. Dia memanfaatkan kebaikanmu. Hanya karena posisi janin tidak normal, dia menghabiskan 30 tael. Lalu bagaimana? Dia pasti akan terus menuntut, meminta Zhao Lang, memberinya kehidupan mewah, pakaian sutra mahal. Zhao Lang hanya seorang sarjana. Bahkan keluarga pejabat pun tidak akan sanggup menghamburkan uang seperti ini. Sudahkah kamu memberikan 30 tael itu? Belum. Aku tahu Zhao Lang sangat menyayangi kakak, pasti tidak peduli. Hanya saja, aku dan Zhao Lang sudah berjanji sehidup semati. Tidak mungkin aku hanya diam melihatmu dipermainkan orang lain. Asal nanti Zhao Lang menuruti aku pasti bisa membuat kakak jadi patuh dan tunduk. Di rumah mengurus suami dan anak, tidak berani lagi berhayal. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kamu sedang hamil masih bersusah payah untukku. Dulu kalau bukan karena Zhao Lang menyelamatkan Wan Er. Wan Er sekarang entah ada di mana. Nanti jangan bilang terima kasih lagi, terlalu kaku, jangan diulangi. Iya, aku dengar kata-katamu. Istri Zhao, ada nenek tua di sini. Kamu tidak perlu takut, cukup istirahat, jangan marah-marah. Aku jamin kamu akan melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Terima kasih, Nenek Wang. Sama-sama, kamu istirahatlah dengan tenang, aku menunggu di luar. Kalau ada masalah, panggil aku saja. Baik. Nak, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan ibu dan ayahmu. Senang tidak? Suamiku, kamu sudah pulang. Kamu kenapa? Ini siapa? Zhao Lang masih ingat apa yang aku katakan tadi. Lihatlah kakak, wajahnya berseri, penuh semangat. Mana seperti ada masalah dengan posisi bayi. Menurutku, dia sengaja ingin menyia-nyiakan uangmu. Bahkan kalau posisi bayi tidak normal, apa masalahnya? Lihat aku, paling-paling hanya memanggil bidan biasa. Hanya 3-4 tael perak saja. Hanya 3-4 tael perak? Tentu saja, Zhao Lang, kamu sebagai laki-laki mungkin tidak mengerti. Tapi aku sebagai perempuan, bagaimana bisa tidak tahu? Posisi bayi tidak normal, bukanlah hal yang besar. Tidak perlu dibuat ribut, aku benar-benar pertama kali melihat orang seperti kakak. Mungkin dia memikirkan bayi dalam kandungannya. Zhao Lang tidak mengerti, ada beberapa perempuan yang licik dan suka pamer. Sering menggunakan trik seperti ini, hanya untuk pamer di depan orang. Kalau tidak, kenapa dia harus memanggil Nenek Wang? Bukankah karena namanya terkenal, supaya terlihat keren? Tapi kakak demi gengsinya sendiri mengabaikan Nuava Zhao Lang. Tapi Zhao Lang tidak perlu khawatir, nanti kamu bersembunyi di belakangku, biar aku yang bicara. Yuan, untung ada kamu. Aku adalah milik Zhao Lang. Tentu harus memikirkan Zhao Lang. Ayah. Suami, kamu kenapa? Barusan Nenek Wang meminta uang perak padaku. Kakak, uang yang diminta Nenek Wang benar-benar terlalu banyak. Sekarang kamu sedang hamil, nanti saat bayi lahir. Butuh istirahat, setiap hari hanya keluar uang tanpa pemasukan. Hanya mengandalkan Zhao Lang seorang, sungguh sulit untuk bertahan. Menurutku, lebih baik ganti dengan bidan biasa saja. Apa? Ganti bidan? Benar, ganti bidan. Meskipun Zhao Lang punya gelar sarjana, tapi sebenarnya tidak punya sumber penghasilan yang jelas.
Kamu harus memikirkan Zhaolang. Lagi pula, kita ini keluarga biasa. Siapa yang mau mengeluarkan 30 tael perak untuk memanggil bidan? Bahkan teman-temanku juga hanya memanggil bidan biasa, paling hanya menghabiskan 3-4 tael perak saja. Aku bahkan berencana melahirkan sendirian tanpa bidan. Kakak, jangan marah kalau adik bicara blak-blakan. Ini soal melahirkan, bukan bersenang-senang. Aku bersenang-senang. Aku memanggil Nenek Wang bukan untuk bersenang-senang, tapi karena bayiku sungsang. Butuh bidan berpengalaman untuk memutar posisinya. Lagi pula sekarang mendadak, mana bisa cari bidan lain? Suami, kalau kamu benar-benar kesulitan uang sekarang, biarkan Nenek Wang tinggal di sini dulu 2 hari. Setelah dapat bidan yang cocok baru ganti, ya? Kakak, hitunganmu benar-benar jitu ya? Nanti bidan ini mudah tinggal, tapi susah disuruh pergi. Bidan harus datang sebulan sebelumnya untuk merawat. Dengan harga Nenek Wang, 1 hari 1 tael perak, siapa yang bayar? Minggir, aku yang bicara dengannya. Aku ini sahabat karib Zhaolang. Aku bisa mewakilinya. Kamu pergi sana. Aduh, MU King. Aduh, Zhaolang, aku tidak apa-apa. Cepat bantu kakak. MU King, Yuan benar. Lebih baik suruh Nenek Wang pulang dulu, ya? Masih banyak kebutuhan uang nantinya. Kakak, bidan nomor 1 di Qinghe County hanya sebutan saja. Sebenarnya tidak beda dengan bidan biasa. Tanpa bidan pun bisa melahirkan bayi sehat. Bahkan bayi yang lahir seperti itu lebih sehat, bukan? Meskipun Zhaolang seorang sarjana, tapi penghasilannya tidak banyak. Tidak bisa seenaknya kau menghambur-hamburkan uang. Hanya untuk sekali persalinan. Sudah menghabiskan banyak uang. Bagaimana nanti kehidupan kalian? Apakah masih mau terus hidup? Meski kau egois dan suka pamer, kau harus memikirkan Zhaolang dan keluarga ini. Tenang, Tuan. Aku pasti akan membujuk kakakmu. Tidak akan membuatmu sulit. Untung ada kamu. Kakak, jangan bilang kami menganiaya kamu. Kalau kamu ingin Nenek Wang yang menolong persalinanmu, boleh saja. Tapi uangnya harus kamu tanggung sendiri. Zhaolang cari uang tidak mudah. Tidak bisa seenaknya kau menghambur-hamburkannya. baik. Uang ini aku yang bayar. Nenek Wang. Aku duluan. Kalian tunggu di sini. Jah. Jangan bergerak sebelum dipanggil. Jangan ganggu Junsu. Jah. Nenek Wang. Ini upah untuk persalinan. Zhaolang, lihatlah. Kakak jelas-jelas punya uang. Tapi malah memintamu membayar. Tadi sudah kubilang. Beberapa wanita memang bermaksud tidak baik. Sudah menikah tapi hanya memikirkan diri sendiri. Kau harus biarkan dia bayar sendiri. Baru dia tahu rasanya sakit dan bagaimana hidup berhemat. Dan baru bisa mengerti kesusahanmu. Yuan, untung ada kamu. Zhaolang, kita sahabat karib. Melakukan ini sudah seharusnya. Istri Zhao, uang ini tidak cukup. Masih kurang 5 tael. Tapi aku cuma punya segini. Suami. Masih kurang 5 tael. Tuan, dia benar-benar tidak punya uang lagi. Sebenarnya tidak mungkin. Setiap bulan dia berjualan. Bisa dapat 5 tael. Selama ini selain untuk kebutuhan sehari-hari. Seharusnya masih ada lebih dari 30 tael. Setiap bulan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, merawat mertua. Dan membiayaimu sekolah. Aku hanya punya segini. Mana ada lebih 30 tael.
uang ini aku pinjam ya. Nanti pasti aku kembalikan. Tidak boleh, Zhao Lang. Kakak tidak pernah jujur. Meski untuk kebutuhan sehari-hari. Pergi ke ibu kota ujian butuh uang, tapi kakak. Dia juga dapat uang sumbangan. Ini hanya kurang 5 tael. Aku tidak percaya dia tidak punya. Pasti masih ada uangnya. Kamu benar. Sayang, bisakah kamu berikan uangnya dulu ke nenek Wang? Nanti pasti akan kubayar. Nanti? Ngapain nanti-nanti? Kakak, akal bulusmu ini. Aku sudah tahu kok. Kamu cuma mau menunda-nunda. Lalu setelah anaknya lahir, kamu akan ingkar janji? Dia pangku. Bermain trik seperti ini, kamu masih terlalu hijau. Sayang, perutku sungguh sangat sakit. Bisakah kamu bayar dulu 5 tael peraknya? Aku bersumpah. Pasti akan. Kakak, jangan terus membawa-bawa anak dalam kandungan untuk memaksa Tuan Zhao. Kalau memang tidak punya uang, ya kita ganti bidan saja. Bukankah sudah selesai? Tidak punya uang tapi mau gengsi. Bagaimana sih? Haruskah Tuan Zhao dikeruk habis-habisan baru kamu puas? Semua orang ingin menjadi ibu. Aku benar-benar malu padamu. Zhao Lang, jangan sampai kamu terbuai olehnya. Singkat kata, hari ini hanya satu kalimat. Antara uangnya dia yang bayar sendiri, atau ganti bidan. Kalau tidak, lebih baik anak ini jangan dilahirkan. Sayang, bukankah kamu tahu betul keadaanku? Untuk bersamamu, aku berani bertengkar dengan keluarga. Kamu bilang mau ke ibu kota untuk ujian negara. Uang iuran dan tabunganku semuanya kuberikan padamu. Kebutuhan sehari-hari pun semuanya dariku. Mana ada uang lebih lagi? Sudah, kakak, jangan terus meratap cari simpati. Kamu bertengkar dengan keluarga, apa hubungannya dengan Zhao Lang? Jika kamu memang mau nenek Wang yang menolong persalinan, maka uangnya kamu bayar sendiri. Pokoknya, kami satu keping pun tidak akan keluar. Sayang, perutku sungguh sakit. Bisakah kamu berikan uangnya dulu ke nenek Wang? Mungkin, bisakah kamu jangan terus berpura-pura? Tak kusangka kamu begitu segaya. Agar nenek Wang yang menolong persalinanmu, supaya bisa dibanggakan, sampai berani mengancamku dengan anak dalam kandungan. Aku yang berpura-pura? Aku yang sok gaya? Tentu saja, segalanya yang kakak katakan ini hanya untuk mengelabui uang Tuan Zhao agar bisa kau habiskan sesukamu. Aku mengelabui uangnya untuk kuhabiskan? Lalu, kalau kakak memang mampu, ya bayar sendiri uangnya. Jangan-jangan 5 tael perak pun tidak punya? Hahaha, kalau memang tidak mampu membayar, mungkin lebih baik pinjam dari rentenir. Lau Huang, panggil Bos Pan ke sini. Baik, Nona Yuan. Kamu menyuruhku meminjam uang rentenir untuk melahirkan anak. Apa masalahnya, Kak? Ini anakmu sendiri. Jangan-jangan kamu tidak mau mengeluarkan uang? Kenapa? Harus selalu mengisap darah Zhao Lang? Kalau aku tidak tega menghabiskan satu keping uang pun dari Zhao Lang. Sebagai sesama perempuan dan ibu, aku benar-benar malu untukmu, Kak. Diam kau. Jangan asal bicara. Aku yang mungkin tidak pernah mengisap darah Zhao Wenchang. Tidak mengisap darah Zhao Lang? Lalu kenapa kamu harus mencari bidan termahal di kabupaten? Kamu juga tidak mau meminjam uang? Ah, Zhao Lang, jangan sampai kau tertipu olehnya. Kalau hal ini tersebar, pasti akan membuatmu kehilangan muka. Bagaimana kau bisa berdiri di depan para cendekiawan nanti? perutku sangat sakit. Anakku, Mucheng. Meminjam uang rentenir. Mucheng. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa harus meminjam uang rentenir? Ayah, ibu, kalian keluar dulu.
Ini urusanku dan Muking. Calon sarjana Zhao, istrimu akan segera melahirkan. Cepat bayar uangnya kepada Nenek Wang. Apa yang sebenarnya terjadi? Muking hampir melahirkan. Kenapa belum membayar Nenek Wang? Malah meminta uang dari Muking? Kau masih manusia tidak? Ilmu yang kau pelajari sia-sia. Dua orang tua ini cukup bijak, sayangnya memiliki anak yang tidak tahu balas budi. Paman, Bibi, lebih baik kalian menunggu di luar. Biarkan kami yang menanganinya. Kau yang menangani? Kau siapa? Kacau sekali. Wenchang, posisi bayi Muking tidak normal. Sangat berbahaya. Di seluruh Kabupaten Qinghe, hanya Nenek Wang yang bisa menolong persalinan. Untuk bayi dengan posisi tidak normal. Tidak. Yuan ini semua untuk kebaikanku. Wenchang, kau hidup dengan Muking, bukan dengannya. Cepat bayar Nenek Wang. Muking hampir melahirkan. Kau, pergi dari sini. Wenchang tidak butuh teman sepertimu. Ayah, jangan bicara sembarangan. Yuan adalah sahabat karibku. Dia sangat cocok denganku. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakaiku? Paman dan Bibi, kalian salah paham padaku. Aku melakukan semua ini untuk Zhao Lang. Saudari-saudari di sekitarku, mereka melahirkan. Hanya memanggil bidan biasa, paling mahal 3 liang perak. Kalian sebagai orang tua Zhao Lang, apakah mau melihatnya dikuras habis oleh wanita ini? Kamu terlalu memaksakan kebenaran. Ayah ibu, kalian sudah tua. Urusan antara aku dan Yu King. Jangan ikut campur lagi. Kamu, apakah kamu ingin membuat kami marah sampai mati? Lek, Ayah, Kamu seperti ini adalah untuk dirimu sendiri. Dan tidak bertanggung jawab pada anak dalam kandungan Yu King. ayah, jangan marah. Uangnya akan aku pinjam. Yuan, orang tuaku tidak pernah sekolah. Kata-katanya kasar, jangan dipikirkan. Zhao Lang, aku tidak masalah sedikit menderita. Asalkan kamu menjadi maksudku. Tapi ada beberapa hal, aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Dulu kakak menikah masuk ke sini. Tidak ada mas kawin sudah biasa, sekarang semakin munafik. Saudari-saudariku yang menikah, mas kawinnya paling sedikit. 100 liang perak, tapi mereka melahirkan. Hanya memanggil bidan biasa. 100 liang perak, mas kawin sebanyak itu. Ya, tidak hanya uang, tapi juga perhiasan dan tanah. Paling sedikit 300 liang, dan mereka menikah dengan orang biasa. Tidak seperti Zhao Lang yang punya gelar sarjana. Kakak baik-baik saja, menikah dengan Zhao Lang. Adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya, tapi dia masih tidak puas. Sombong dan boros seperti ini, mana mungkin wanita yang bisa hidup sederhana. Perhiasan ditambah mas kawin, ada 400 liang perak. Siapa yang mau meminjam uang riba? Adik Yuan. Wah, lama tidak bertemu adik. Semakin montok, hehehe. Adik Yuan, apakah kamu yang mau meminjam uang riba? Bukan aku, dia, menunggu pinjam uang ini untuk melahirkan. Melahirkan adalah hal yang baik. Boleh tahu, nona muda ini mau pinjam berapa? 5 liang perak. 5 liang? Ini terlalu sedikit. Ya sudah 5 liang juga tidak apa-apa. Sebulan kemudian. Pokok plus bunga, harus bayar 50 liang. Bagaimana? Bunganya setinggi itu? Tidak banyak. Selama ini aku selalu seperti ini, jujur pada semua orang. Kalau kamu merasa terlalu banyak, minta pada suamimu juga boleh. Hehehe. Wenchang. Baik. Aku pinjam. Lawn car. Ya, baik. 5 tael perak ini milik nona kecil. Apa yang kau lakukan? Tinggal langkah terakhir. Uang ini kau yang pinjam, tentu kau yang harus kembalikan sendiri. Sekarang, buatlah perjanjian, katakan, uang pinjaman ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Lang. Apa katamu? Aku bilang, sekarang buatlah perjanjian. Katakan 50 tael uang pinjaman ini, kau yang harus kembalikan sendiri. Jangan libatkan Zhao Lang. Diam kau. Anak ini adalah anakku dan Zhao Wenchang. Aduh, kakak seperti wanita kasar.
Sungguh tak berpendidikan. Aku ini sahabat karib Zhaolang. Kau berani bicara seperti itu padaku? Sama saja mempermalukan Zhaolang. Bagaimana? Kau mau Zhaolang nanti di kalangan terpelajar? Tak bisa angkat kepala? Yo Muking. Yuan adalah sahabat karibku. Jangan bicara sembarangan, tak tahu sopan santun. Sudahlah, tak perlu berdebat dengan kakak. Tapi kakak, uang pinjaman sudah diambil. Masih ragu dengan langkah terakhir ini? Cepat diam kau. Wen Chang, MU King belum cukup baik padamu? Kau masih belum puas? Ayah, dia yang memaksa minta bidan Wang untuk melahirkannya. Bukankah uangnya harus dia yang bayar? Jangan bicara lagi. Perjanjian ini aku yang tanda tangani. Hahaha. Perjanjian ini aku bisa tanda tangani. Tapi Zhao Wenchang, nanti ayahku datang. Jangan sekali-kali bilang aku pinjam uang. Anak kita akan segera lahir. Ayahku akhirnya menerimamu. Aku ingin memberi anak keluarga yang utuh. Aku tak ingin dia seperti aku. Zhaolang, ayahnya siapa? Tidak tahu, aku hanya bertemu sekali. Saat itu dia mengenakan pakaian kasar. Ternyata cuma orang desa. Tapi Zhaolang, mertuamu benar-benar sok besar ya, masih mau menerimamu. Dia pikir dirinya siapa? Mungkin Pangeran Anxian yang mengatur kekayaan Liang? Zhaolang Konsoyana, kakak ini bisa menikahimu. Sudah termasuk memanjat tangga tinggi. Kakak, karena ayahmu akan datang. Maka ada beberapa hal yang harus kukatakan. Ini adalah tata krama yang seharusnya dimiliki seorang senior. Dan apa yang berutang pada Zhaolang? Kalau tidak, jangan salahkan kami tidak memberinya muka. Muqing, Ayah, MU King, kamu tidak apa-apa? ayah datang. Kalau tidak datang, mungkin nyawamu sudah tidak ada. Kamu aja kakak Muinja? Kebetulan tadi. Kakak tidak mau menandatangani perjanjian. Kalau begitu, kamu saja yang menandatanganinya untuk kakak. Kamu, Zhaolang, kakak ini benar-benar galak ya. Terutama ketika datang ke Perak, tidak heran putranya biasanya sering kekurangan uang. Yo Muking, kamu diam. Yuan adalah orang kepercayaan saya. Kamu tidak berhak mengatakannya. MU King, inikah calon suami? Pilihanmu setelah seleksi ketat? Jika dia keluar sebagai ayah, dia akan ditertawakan oleh dunia. ayah. Wenchang, dia biasanya tidak. Hari ini dia diprovokasi orang. Yo Muking, aku bilang. Kamu tidak berhak membicarakan Yuan. Dia melakukan semua ini untukku. Untukmu? Kalau benar dia memikirkanmu, hari ini tidak akan ada di sini mengadu domba. Paman, putrimu sebentar lagi melahirkan. Sebagai ayahnya, di hari pernikahan tidak memberi apa-apa. Lebih baik sekarang kamu tanda tangani perjanjian ini. Kamu suruh aku tanda tangani perjanjian? Memangnya kenapa? Ayah mertua, jangan pedulikan orang lain. Teman-teman tidak baik Wenchang. Sungguh konyol sekali. Istri sendiri melahirkan, mana ada mertua disuruh tanda tangani perjanjian. Wen Chang, kebaikan Muqing padamu. Ayah dan ibumu melihatnya. Jangan ribut lagi, cepat. Berikan uangnya pada nenek Wang. Sudahlah, Paman dan Bibi. Zhaolang adalah putra kandung kalian. Tapi kalian selalu membela orang luar. Kakak ini selalu menolak mengganti bidan, tidak ingin melahirkan anak. Itu masalahnya, bukan masalahku. Apalagi masalah Zhaolang. Kamu. Ayah, ibu, kalian keluar saja. Setelah urusan ini selesai, aku akan memastikan MU King melahirkan anaknya. MU King, inikah orang yang kau cari sampai nekat kabur? Orang yang kau cintai? Ayah, meskipun ayah tidak setuju, aku akan tetap bersama Wenchang. Aku akan tunjukkan cinta tidak peduli status. Muqing,
Orang yang dicintai? Sayangku, kau sudah tua. Masih naif sekali. Pasangan miskin selalu sengsara. Hidup butuh uang. Lebih baik kau segera tanda tangani kontrak itu. Zhao Wenchang, kau hanya diam saja. Yo Yu King. Aku hanya ingin sikapmu. Mengapa kau tidak bisa seperti Yuan? Yang mengerti aku? Apalagi yang kau tunggu? Tanda tangani kontrak itu. Tidak lihat anakmu sedang menderita? Tak kusangka Zhou Dexing harus menandatangani kontrak hanya untuk 50 tael. Jika ini tersebar, aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Mucing. Antakmu. Untuk anak dalam kandunganmu, ayah akan menahan diri hari ini. Tunggu. Kontrak ini kami tidak akan tanda tangani. Tidak. Kalau begitu, tidak perlu panggil bidan. Anak ini jangan dilahirkan. Lagi pula, kau tidak terlalu peduli dengan anakmu dan Zhao Lang ini. Diam. Kau tahu, ini adalah anakku dan Zhao Wenchang. Anak kami berdua. Tidak ada hakmu, pelayan, bicara di sini. Siapa yang kau sebut pelayan? Pelayan, pelayan, pelayan. Kamu. Zhao Wenchang. Selama ini aku sudah berbakti pada mertua. Berteman baik dengan tetangga. Menuruti semua keinginanmu. Kau bilang keluargamu miskin. Aku pun nekat kabur bersamamu. Kau bilang ingin mengejar gelar. Aku kerja siang malam jualan untuk biayai sekolahmu. Saat melahirkan, kau tak mau bayar bidan. Aku bisa bayar sendiri. Tapi bagaimana bisa kau memaksa ayahku tanda tangan kontrak ini? Kau tidak tahu malu. Ini bukan hanya anakku. Ini juga darah dagingmu. Yu King, aku. Zhao Lang, jangan kau tertipu olehnya. Suami adalah pemimpin istri. Sebagai istrimu, semua ini sudah kewajibannya. Kalau bukan karena sikapnya yang keras kepala, memaksa nenek Wang yang menolongnya melahirkan, mana mungkin ada masalah ini? Yo King, kau dengar? Semua ini memang sudah kewajibanmu. Hari ini kalau ayahmu tidak tanda tangan kontrak, anak ini jangan dilahirkan. Kau. Wenchang. Harimau takkan makan anaknya sendiri. Kau tega demi sedikit uang. Mengucapkan kata-kata keji seperti ini? Baik. Anak ini akan kulahirkan dan kubesarkan sendiri. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi denganmu. Ayah, ayo kita pergi. Pergi. Mucing. Berdiri. Mau pergi? Tak semudah itu. Hari ini kontrak tidak ditandatangani. Tak ada yang boleh pergi. Kau mau apa? Ayah, Tuan Wang. Amitabha, aku kasar lagi. Berbuat baik sampai tuntas. Antar Buddha sampai ke barat. Urusan hari ini. Atas rekomendasi Nona Yuan. Maka harus memuaskan Nona Yuan. Hari ini kontrak tidak ditandatangani, tak ada yang boleh pergi. Zhao Wenchang. Kau diam saja melihat mereka menghina ayahku? Kakak, hutang harus dibayar. Itu sudah kodrat. Uang pinjamanmu harus kau tanggung sendiri.
Baik. Aku tanda tangan. Baik. Karena masalah ini sudah selesai, Nona Yuan. Kalau ada kesempatan baik seperti ini lagi, kabari aku ya. Aku siap kapan saja. Gampang. Aku pergi dulu, hehehe. Ayah. Aku ingin pulang. Ayo pulang. MU King, MU King. Yo Mu King. Yuan cuma bilang beberapa kata tentangmu. Kenapa kamu langsung marah? Sekarang kamu jadi sangat picik. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Aku picik? Aku tidak mencintaimu? Zhao Wenchang, beraninya kamu bilang begitu. Ketika aku diganggu klien ini, kamu ngapain? Ketika dia memaksa ayahku tanda tangan, kamu ngapain? Ketika dia suruh orang pukul ayahku, kamu ngapain lagi? Yo Mu King, diam kau. Sudah kubilang, Yuan adalah sahabat karibku. Dia melakukan semua ini untuk kebaikanku. Sahabat karib? Pantas dia selalu memanggilmu Zhao Lang. Terus memanggil Zhao Lang, mungkin kalian sudah bermain api bersama, ya? Baiklah. Mulai sekarang, kamu bisa nikah diam-diam dengannya. Kakak. Kamu benar-benar jago memutarbalikkan fakta. Hanya dengan beberapa kata, semua kesalahan dilemparkan ke aku dan Zhao Lang. Kalau bukan karena kamu serakah dan egois, masalah ini tidak akan sampai sejauh ini. Lepaskan tangan kotormu. Kamu. Aduh, Zhao Lang, lihat dia. Kakak marah karena aku menyentuh titik sensitifnya, sampai langsung main tangan. Aku kira kakak itu lembut dan berbudi, ternyata orangnya tidak bisa diajak bicara. Yo Mu King, sekarang kamu kok kayak perempuan gila. Aku perempuan gila? Memangnya bukan? Semua yang kulakukan untuk kebaikanmu dan Zhao Lang, kamu tidak berterima kasih. Malah menggonggong padaku, kalau bukan perempuan gila, siapa lagi? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu perempuan gila. Lihat, ini baru namanya perempuan galak. Kamu si imut, berani memukulku. Aku bunuh kamu. Kamu mau apa? Kamu. Berani sentuh anakku? Aku buat kamu tidak lihat matahari besok. Kalian. Zhao Lang, lihat mereka, lihatlah mereka. Ayah dan anak ini malah bekerja sama. Melawan aku, perempuan lemah yang sedang hamil. Sungguh kejam sekali. Untung ketahuan awal, kalau tidak nanti Tuan bakal disiksa sampai mati oleh mereka. Yo Mu King. Aku tak sangka kalian berdua ternyata orang yang jahat sekali. Perempuan hamil pun tidak dilepaskan. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau menikahimu. Bukan kamu yang buta, tapi aku yang salah lihat. Kamu tega-teganya demi hanya 50 KL perak. Suruh ayahku tanda kontrak untukmu. Dulu aku kira kamu seorang yang bercita-cita tinggi dan tak kenal menyerah. Sekarang baru tahu. Kamu cuma orang picik dan bodoh yang berpandangan sempit. Kakak, kata-katamu itu kan cuma urusan tanda kontrak saja. Jangan kira kami tidak tahu niat busukmu. Dulu kamu bersama Zhao Lang, kan cuma demi gelar Shenshinya. Mau mengisap darahnya sampai kering, kan? Sekarang ketahuan, jadi marah, ya? Kamu, Dengan kondisi keluargamu, bisa menikahi Zhao Lang. Itu sudah rezeki nomplok. Kamu malah menghina Zhao Lang begini. Kalian sungguh tidak tahu tata krama. kamu, Sayang, Mucing melahirkan. Bukan kamu yang melahirkan. Urusan cari bidan Wang. Itu sudah kami rencanakan sebelumnya. Tidak perlu kamu yang bukan siapa-siapa ikut campur. Ayah, bagaimana bisa memaki Wewan? Sudah kubilang,
Yuewan ini semua demi kebaikanku. Wenchang, kenapa kamu jadi begini? Kondisi keluarga kami. Apa maksudmu? Kalian sampai beberapa puluh tael. Uang untuk bidan saja tidak punya. Dengan tampan dan berbakatnya Zhao Lang, plus gelar Shenxi, banyak perempuan bangsawan yang berebut mau menikahinya. Mana ada yang mas kawinnya tidak sampai ratusan tael perak? Mana ada keluarga yang tidak memberikan mahar 10 hektar tanah subur, tapi anakmu menikah ke sini. Hanya seorang diri, bahkan tidak membawa 1 perak pun. Entah dari mana kalian mendapatkan muka. Untuk memilih-milih di sini, dari mana muka kalian? Meminta nenek Wang membantu persalinan. Omong kosong. Saat Nyonya Zhao baru menikah ke sini, dia memakai emas dan perhiasan. Kemudian dijual untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Apakah itu masih kurang? Benar. Bahkan sudah memberikan keturunan untuk Sao Wenchang. Masih tidak puas? Menurutku, si imut inilah yang menghasut. Iri dengan Nona Zhao. Bisa memanggil nenek Wang untuk persalinan. Benar. Si imut ini jelas-jelas wanita penghibur. Belum menikah sudah hamil. Sungguh tak tahu malu, kalian. Kalian para imut. Aku iri padanya? Aku hanya membela Zhao Lang. Benar, Yuan melakukan ini semua untukku. Saudari-saudariku, mana ada yang maharnya kurang dari ratusan tael perak? Mana ada yang maharnya kurang dari puluhan hektar tanah? Dia 100 kali lebih baik darinya. Mahar ratusan tael perak dan puluhan hektar tanah, itu lebih baik dariku? Omong kosong. Anakmu menikah, kamu tidak memberikan apa-apa sudah keterlaluan. Sekarang anakmu hamil besar. Kamu bahkan tidak punya uang untuk biaya persalinan. Bagaimana dengan kebutuhan anak nanti? Sudah kamu siapkan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan? Kamu? Menyiapkan? Kurasa saat kakak pergi dari rumah. Mungkin karena kemiskinanmu, kalau tidak. Kenapa kamu memakai sutra shu dan sulaman su palsu ini? Katakan aku memakai sutra shu dan sulaman su palsu? Lalu, pakaian sutramu ini dibuat oleh King Zhou Jin Xiu Fang jika asli. Harganya 1000 tael perak dan cincin giokmu dengan ukiran halus dan alami. Pasti berasal dari Yong Anfu, King Zhou. Jika asli, harganya setidaknya 3000 tael. Aku benar-benar tidak tahu. Karena aku membeli apapun, tidak pernah melihat harganya. Berlegak. Pakaian sutramu 1000 tael. Cincin giokmu 3000 tael. Sepatu di kakimu 800 tael. Perhiasan emas, perak, dan giok lainnya di tubuhmu 5000 tael. Total seluruhnya hampir 10.000 tael perak. Kamu sanggup memakainya? Aku tidak sampai begitu melarat, memakai barang palsu untuk pamer. Besar sekali mulutmu. Kalau kau memang sekaya itu, maka Yo mungkin dulu tidak akan kabur dengan Zhao Lang. Tidak akan berjualan sejak subuh setiap hari untuk biaya Zhao Lang sekolah. Tidak akan berdiri di jalan selama 5-6 jam setiap hari. Atau mungkin kau ingin bilang ini cerita putri kaya yang kabur dengan sekolah miskin demi cinta? Aku mati ketawa. Di dunia ini, ternyata ada orang yang begitu lugu. Orang tua, kebanyakan baca cerita ya? Diam kau. Apa yang bisa kau lakukan kalau aku bicara? Aku beritahu kau, hari ini aku berdiri di sini. Kalian jangan harap bisa mengambil keuntungan dari Zhao Lang. Bahkan kalau kau sudah tanda kontrak, aku beritahu kau, anak dalam perutmu bisa lahir atau tidak. Itu tergantung pada kami. Awalnya kami mau pergi, kejadian hari ini. Bisa kubiarkan berlalu. Tapi kalian terus memaksa dan melampaui batas. Sepertinya kalian tidak akan berhenti. Kalau tidak diberi penjelasan. Kalau begitu, aku akan tunjukkan pada kalian apa yang sudah kusiapkan. Supaya kalian tahu siapa aku sebenarnya. Syok gagah. Mungkin. Itu cuma peti berisi besi tua, buka saja dan memalukan. Yo Muking,
Aku hanya ingin kau mengerti perasaanku. Supaya kau bisa hidup tenang. Kenapa kau harus membuat segalanya rumit? Biar kulihat barang apa yang kalian bawa. Untuk menipu kami. Kau. Emas sebanyak ini, kalau ditukar jadi perak, berapa banyak ya? Barang-barang dalam kotak brokat ini sebenarnya adalah mas kawin untuk anak perempuanku dan hadiah untuk cucuku. Ini semua. Untuk kami, Buka dua ini juga. Peti ini berisi batangan emas seberat 100 kati untuk anak perempuanku. 100 kati emas, itu setara dengan puluhan ribu tael perak. Peti ini berisi surat tanah untuk ribuan hektar sawah subur, 1000 perkebunan di berbagai prefektur, dan 100 surat tanah untuk toko-toko premium. Totalnya setidaknya bernilai 10 juta kati emas. Ini adalah kertas emas dari Datong Manis Hop bernilai 1000 liang. Totalnya 1 juta liang. Ini persiapan untuk putriku, biaya hidup sehari-hari. Dan juga Dua kotak besar ini, berapa banyak uang yang ada di dalamnya? Setidaknya 10 juta liang. dua kotak ini adalah hadiah pernikahan untuk menantuku. 8.888.000 liang perak. Jika saja hari ini kau tidak berlebihan. Semua ini adalah mas kawin untuk putriku, dan juga untukmu. Serta hadiah pernikahan untuk cucu yang belum lahir. Wah, ini benar-benar kekayaan yang luar biasa, Zhao Xiucai. Hampir saja langsung melesat ke langit. Tadi Zhao Xiucai bilang istrinya hanya orang biasa, kan? Sekarang terlihat, dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Untuk menguji Zhao Xiucai. Sayang sekali, seharusnya bisa jadi kaya karena anak. Tapi malah kehilangan semuanya karena beberapa puluh liang perak. Siapa yang salah? Tentu saja dirinya sendiri karena salah memilih teman. Kenal dengan si manis yang menggoda ini. Barusan itu pasti teman dekatnya yang suka memaksa. Semua emas, perak, dan surat tanah ini sekarang milik Zhao Xiucai. ini seharusnya milikku, semua milikku. Sekarang baru menyesal, tadi. Kau tidak membantu MU King sama sekali. Niat burukmu, kau pikir orang lain tidak tahu? Jika saja kau membantu MU King sedikit, semua ini bisa jadi milikmu. Tapi malah membantu wanita ini menghina putriku. Manis, semua ini karena kau, semua karena kau. Tidak, Tuan, dengar aku. Mereka bohong, pasti ada yang tidak beres di sini. Jika benar seperti yang mereka katakan, keluarganya sangat kaya, lalu yang mungkin, kenapa dulu kabur dari rumah? Seorang putri bangsawan, apakah akan berjualan di jalan setiap subuh untukmu? Aku tahu, kita pasti ditipu olehnya. Hei, kalian mau apa? Kalian berani mengganggu seorang wanita hamil di siang bolong seperti ini? Kenapa? Kau mencuri cincinku dan masih merasa benar? Aku kira tadi kau orang penting, ternyata. Cincin yang kau pakai ini palsu. Palsu? Benar, cincin ini palsu. Aku pernah lihat cincin seperti ini, cincin ini. Dibuat langsung oleh pemilik pavilion harta Yong'an di Kingzhou. Namanya Bailin, hanya ada satu di seluruh Liang. Ini adalah harta pusaka pavilion harta. Tuan Putra, lihatlah, ada karakter Yo di cincin ini.
Yang asli sama sekali tidak memiliki karakter ini. Jadi ini hanyalah tiruan yang tidak berharga, hanya tampak bagus di luar. Kalau begitu, dia yang memakai barang palsu. Tentu saja barang yang dibawanya juga palsu. Maksudmu emas batangan dan surat tanah ini? Perak dan surat berharga, semuanya palsu? Benar, tentu saja palsu. Kalau tidak, kenapa dia memakai barang palsu? Wanita ini, diamlah. Pencuri yang merasa bersalah. Tuan Putra, aku punya seorang teman. Dia adalah pemilik cabang Zhenbao Ge di Qingzhou. Nanti kita bisa memanggilnya untuk memverifikasi apakah ini asli atau palsu. Lau Huang, pergilah undang Tuan Su, katakan pada Nia. Aku punya hadiah besar untuknya. Tuan Su, apakah cincin giok putih ini asli? Dari segi teknik dan bahan, cincin giok putih ini memang sepertinya berasal dari Zhenbao Ge. Tapi apa? Bahan sebaik ini tidak mungkin diukir dengan nama orang lain. Itu akan mengurangi nilainya. Apalagi detailnya juga tidak sesuai. Yuan, dari mana cincin ini berasal? Berani-beraninya memakai nama Zhenbao Ge untuk menipu. Benar-benar tidak tahu maut. Ini dibawa oleh ayah Yo Muking. Dia juga membawa emas, perak, dan surat tanah bernilai jutaan tael. Jangan pedulikan, jelas-jelas palsu. Aku yakin 100% cincin ini palsu. Biar aku lihat. Sayangku. Barang palsu ya tetap palsu. Jatuh sedikit langsung hancur. Kamu, katakan, dari mana barang palsu ini berasal? Cincin giok putih ini adalah hadiah langsung dari pemilik Zhenbao Ge. Dibuat khusus untukku, bernilai 3.000 tael. Temanmu ini baru saja menghancurkannya. Pikirkan baik-baik bagaimana kalian akan menggantinya. Tidak mau bicara? Baik, aku akan laporkan ke pemilik. Setelah pemilik melaporkan ke pihak berwajib, kalian tidak akan punya pilihan. Oh ya, sekadar mengingatkan, Diong An Go. Satu kata dari pemilik bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Siapa sebenarnya pemilik Zhenbao Ge ini? Kakak iparnya adalah pejabat Yong An Fu. Dengan hubungan itu, dia bisa mengembangkan Zhenbao Ge. Cincin giok putih ini adalah hadiah langsung darinya pagi ini. Hadiah langsung? Hahaha. Kalian tidak pantas. Jangan biarkan mereka pergi. Aku akan segera mengirim kabar melalui merpati pos. Beritahu majikan tentang situasi di sini. Benar-benar membuka mataku. Zhao Lang, inilah metuamu. Tidak hanya memalsukan barang dari toko harta, bahkan juga memalsukan begitu banyak surat tanah emas dan perak. Sungguh berani sekali. Yo Muking, kau selalu bilang mencintaiku. Sampai mati pun tak akan berpisah. Tapi sekarang kau bersekongkol dengan ayahmu untuk menipuku. Kenapa? Benarkah hanya demi uangku? Zhao Wenjiang, sekarang aku akhirnya melihat wajah aslimu. Kau hanyalah orang yang kosong otaknya. Aku malas menjelaskan padamu. Kau. Kurasa kau punya niat jahat, tidak bisa menjelaskan. Jika tidak aku yang menemukan lebih awal. Zhao Lang sudah lama kau tarik ke dalam lubang. Memalsukan begitu banyak emas dan perak. Cukup untuk membuat kalian kehilangan kepala. Apa kabar kabur dari rumah? Apa kabar kabur bersama? Kurasa ini hanya tipu muslihat kalian berdua. Ingin membuat Zhao Lang ikut serta, menipu orang. Berbuat jahat. Katakan apa yang kau mau. Tapi cincin ini bernilai 3.000 tael, nanti saat kau harus mengganti. Jangan merengek dan berguling-guling. Zhao Lang, lihatlah, aku telah membongkar. Tipu muslihat mereka berdua, mereka sudah mengaku. Syukurlah kau tidak menyerah hari ini, kalau tidak,
Hidupmu akan hancur karena mereka. Yomu King, dulu kau kabur bersamaku. Aku kira kau benar-benar mencintaiku. Ternyata kau bersekongkol dengan ayahmu, berakting untuk menipuku. Tidak hanya ingin merebut hartaku, memuaskan kesombongan, tetapi juga ingin menarikku ke dalam, berbuat jahat bersamamu. Bagaimana bisa hatimu begitu jahat? Orang baik seringkali berasal dari kalangan rendah. Pengkhianat biasanya orang terpelajar. Dulu aku tidak mengerti, hari ini aku akhirnya paham. Kau malah menghinaku karena fitnah wanita ini. Kau sangat mengecewakanku, aku beritahu padamu. Aku Yomu King. Tidak pernah ingin mendapatkan sepeser pun darimu. Aku beritahu padamu. Anak dalam kandunganku. Mulai hari ini, tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mulai hari ini, ikatan suami istri kita putus sama sekali. Kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah makan dan tinggal gratis di keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Hari ini kita harus menyelesaikan hutang ini dulu, baru kamu boleh pergi. Lepaskan aku. Tidak. Kamu menyakitiku, lepaskan aku, lepaskan tanganku. Lepaskan. Muqing. Jika MU King sampai kenapa-kenapa, aku akan membuat kalian menyesal. Terlahir di dunia ini. Aku tidak sengaja. Dia sendiri yang terjatuh. Legipula. Kita semua ini calon ibu. Mana mungkin aku sejahat itu? Nenek Wang. MU King, dia tidak apa-apa kan? Nona MU King tidak apa-apa. Tapi bayinya. Sisa uangnya tidak usah dikembalikan, semuanya mohon. Tabah menghadapi musibah. Aduh. Muqing. Kamu mau apa? Ini semua salahmu. Jangan emosi. Tenang sedikit. Yuan baru hamil, kamu mau dia keguguran? Suamiku. Bayinya hilang, dia meninggal. Dia tidak sempat terlahir ke dunia ini. Bukan hal yang buruk juga. Apa katamu? Daripada dia terlahir dengan ibu dan kakek yang penipu. Seperti ini. Juga baik. Zhao Wenchang. Kamu benar-benar bajingan kecil yang tidak berguna. Aku lebih buruk dari binatang. Ini semua gara-gara ulahmu. Kalau bukan karena kamu dan ayahmu yang bekerja sama menipuku. Terus-terusan memintaku uang. Aku tidak akan sampai seperti ini. Kami mengatur skema untuk menipumu. Kami menginginkan uangmu. Zhao Wenchang. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau mengikat janji denganmu. Aku beritahu kamu. Semua yang kamu punya tidak lebih dari harga satu makananku. Semua yang kamu punya tidak lebih dari harga satu makananku. Tuan muda, kamu tidak apa-apa? Kakak, sampai sekarang kenapa kamu masih berpura-pura seperti ini? Tidak sebanding dengan satu kali makanmu, kamu benar-benar mengira dirimu adalah putri bangsawan, keluarga kerajaan? Kalau bukan karena aku berdiri di sini hari ini, Zhao Lang pasti akan dibodohi oleh kalian. Bagus, menghentikan kerugian tepat waktu, memutuskan hubungan. Pas sekali. Dan juga, ambil barang-barang palsu kalian ini.
Pikirkan nanti saat pemilik paviliun harta karun datang. Bagaimana kalian akan membela diri? Memeriksa kerusakan. Ja. Katak dalam tempurung, inilah pemilik paviliun harta karun. Cincin yang dibuat khusus untuk pangeran, bersiaplah untuk bangkrut. Pangeran, sepertinya di Liang hanya ada satu pangeran bermarga Yo. Mengorbankan seluruh kekayaan keluarga untuk mendukung kaisar menumpas pemberontakan. Janugerahi gelar pangeran Ansian. Hubungannya dengan kaisar seperti saudara. Istri keluarga Zhao ini sepertinya juga bermarga Yo. Jangan-jangan Yo Muking adalah putri satu-satunya pangeran Ansian. Kamu adalah orang dari kediaman Pangeran Ansian? Benar. Aku adalah putri dari kediaman Pangeran Ansian. Ayahku adalah Pangeran Ansian, satu-satunya pangeran non-kerajaan di Liang. Anakku yang belum lahir adalah satu-satunya penerus kediaman Pangeran Ansian. Pangeran Ansian Liang di masa depan. Awalnya aku berencana memberitahumu. Setelah anak ini lahir, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Karena takut memberimu tekanan. Jadi menyembunyikannya selama 3 tahun penuh. Tapi sekarang sepertinya, untung tidak memberitahumu. Kalau tidak, saat anakku lahir, mengetahui memiliki ayah seperti kamu. Betapa putus asanya dia nanti. Zhou Mucheng, kamu tidak hanya bersekongkol dengan ayahmu membuat uang palsu, surat tanah palsu, sekarang malah tidak tahu malu. Menyamar sebagai pangeran Ansian dan putrinya. Kurasa kamu benar-benar nekat, tidak tahu malu. Ya, kami semua palsu, tapi Yuan, kamu akan membayar perbuatanmu. Untuk anakku yang meninggal, bertaubatlah. Aku membayar, aku bertaubat. Zhou Mucheng, kamu sudah gila karena kehilangan anakmu, ya? Ayahmu adalah Pangeran Ansian saat kamu melahirkan anak. Para bangsawan dan pedagang pasti akan datang untuk memberi selamat. Tuan muda, jangan sampai kamu tertipu oleh mereka lagi. Yuan benar. Yo Muking, kamu sangat mengecewakanku. Tak kusangka sampai sekarang kamu masih menipuku. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kamu tertawa apa? Tuan muda sedang bertanya padamu. Zhou Mucheng, jika ayahmu benar Pangeran Ansian, pasti rumah ini sudah ramai dikunjungi. Tidak akan sepi seperti ini. Jangan-jangan mereka semua sudah mati? Apa yang kamu katakan? Jangan berurusan dengan budak hina seperti ini, itu akan merendahkan martabat kita. Sekarang dia tertawa senang. Nanti akan membuatnya menangis sedih. Majikan, ini adalah mutiara malam laut yang Anda simpan selama 30 tahun. Benar-benar berharga. Anda benar-benar rela memberikannya? Tidak tega. Kamu tahu tidak? Banyak bangsawan yang berlutut memohon untuk memberikan hadiah kepada Pangeran Ansian. Tapi tidak ada jalan. Aku secara tidak sengaja mendapat kabar bahwa putri bangsawan akan segera melahirkan. Kalau tidak, kesempatan baik ini tidak akan jatuh ke tangan kita. Majikan, pemilik toko harta King He County, mengirim surat melalui merpati. Majikan, ada orang yang memalsukan nama kita untuk memproduksi barang palsu. Sudah masuk ke pasar. Langsung laporkan saja ke pihak berwenang. Kita membayar banyak uang setiap bulan, bukan untuk makan gaji buta. Cepat, cepat, jangan sampai terlambat. Percepat, aku harus menjadi yang pertama memberi selamat. Baik. Saudara-saudara, cepat, sampai di King He County. Aku akan ajak kalian jalan-jalan ke gedung bunga ratus. Terima kasih, kakak. Aku menangis? Sekarang, aku akan membuat kalian menangis. Kalian berani membawa emas palsu, membawa akte rumah palsu, membawa uang kertas palsu. Aku akan membuat kalian berhenti memalsukan, berhenti menipu. Zhao Lang, mari kita robek bersama. Robek semua uang kertas palsu ini. Zhao Wenchang, mengingat hubungan suami istri kita sebelumnya, aku menyarankanmu untuk tidak ikut gila bersamanya. Kalau tidak, sisa hidupmu. Tidak. Kamu tidak akan punya sisa hidup. Siapa yang bilang tidak punya sisa hidup? Sampai sekarang kamu masih berani mengutuk Zhao Lang? Zhao Lang, jangan dengarkan dia. Mari kita robek bersama.
Wen Chang, jangan disobek. Wen Chang, jangan dengarkan dia. Kita tidak perlu dengarkan dia. Aduh, Ayah, Ibu. Yuan adalah sahabat karibku. Dia melakukan ini untuk membelaku. Dia tidak akan menyakitiku. Kamu, dasar perempuan licik. Lihatlah, aku ingin lihat nanti. Berani-beraninya kamu menipu Zhao Lang. Yo Muking, kau pikir aku benar-benar peduli? Dengan uang ini? Soal bidan itu, aku hanya ingin menguji ketulusanmu padaku. Benar. Zhao Lang tulus padamu, tapi hasilnya? Yang kau berikan hanyalah tipu muslihat. Jadi, Yo Muking, sampai di sini saja. Mari kita bercerai. Tidak boleh bercerai. Kau bisuja? Tidak dengar apa yang Zhao Lang katakan. Bercerai. Sekarang juga. Bercerai. Baik. Tapi dua tahanan ini sudah siap masuk penjara? Apa maksudmu? Tahanan apa? Maksudku jelas, tahanan. Penjahat. Kami penjahat. Look here. Ayahmu membawa satu kotak barang palsu, bahkan mengaku sebagai pangeran Anxian. Menurutku, dialah penjahatnya. Tangkap dia. Aku sama sekali tidak menyangka. Kau bisa berkata seperti itu. Kita sudah menikah 3 tahun. Kau malah ingin memenjarakanku. Kau membuatku sangat kecewa. Kecewa. Kupikir kau tidak punya hati. Kalau tidak, bagaimana bisa kau biarkan si manis ini berulah dan memecah belah kita? Siapa yang kau sebut si manis? Ya kamu. Yo Muking, cukup. Yuan dari awal hanya ingin yang terbaik untukku. Dia hanya tidak ingin aku dibodohi oleh kalian berdua, ayah dan anak. Tanda tangani surat cerai ini dan pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Tidak bisa ditolong lagi. Zhao Wenchang, pernahkah kau berpikir, jika semua surat tanah dan uang ini asli, apa konsekuensinya bagimu? Tidak mungkin. Ini semua palsu. Kamu tidak tahu malu ya? Zhao Lang sudah bilang pergi, kamu tidak dengar? Cepat ambil surat cerai. Selesai menulis langsung pergi. Aku pergi. Baik, kembalikan semua yang aku berikan. Kembalikan apa? Kok kamu tebal muka sekali? Masih mau uang? Hamil 10 bulan tidak menghasilkan sepeser pun. Yang dipakai semua uang Zhao Lang, kamu tidak malu? 10 bulan ini, Paman dan Bibi sudah merawatmu dengan sia-sia ya? Kamu bahkan tidak memberikan Zhao Lang seorang anak pun. Sirai. Baik, pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Zhao Wenchang, ini teman dekatmu? Ini perempuan jalan yang kau pelihara? Aku tanya kamu, ini keinginannya? Atau keinginanmu? Yuan ini semua untuk kebaikanku. Lagi pula, dia tidak salah. Tidak salah. Baik. Zhao Wenchang, aku buta. Wen Chang, pakai otak dong. Dia jelas-jelas ingin mencelakanmu. Wen Chang, jangan lagi membelanya. Kalian berdua sebenarnya di pihak siapa? Aku melakukan semua ini untuk Zhao Lang. Ayah ibu, jangan fitnah Yuan lagi. Dia hamil masih mau menikah denganku. Dia benar-benar tulus padaku. Ya, dia benar. Dia memang membantumu. Membantumu dari menantu Wang Fu yang baik. Menjadi binatang yang tidak tahu benar salah. Kamu, Sudah, jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu. Hari ini aku taruh kata-kataku di sini, selama ini. Uang yang kau beri untuk sekolah Zhao Lang. Dan properti serta tanah dari hasil berjualan. Kamu tidak boleh bawa apa-apa. Oja, meski anakmu sudah tidak ada, tapi utang 50 tael tetap harus kamu bayar. Jangan harap mengelak. Yo Muking. Waktu kau masuk rumahku, tidak bawa apa-apa. Sekarang kau pergi dengan tangan kosong. Sudah adil. Baik. Semua itu bisa saya lepaskan.
Saya hanya mau satu hal. Apa? Gyo Kahyape, Gyo Kahyape yang saya berikan padamu setahun lalu. Kembalikan itu padaku, yang lain tidak kumau. MU King, kau berikan ini padanya. Sayang sekali hati tulus diberikan pada anjing, tapi setelah ini, sudah saatnya kau dewasa. Kulihat Gyo Kahyape ini juga seperti palsu. Mana mungkin begitu jernih? Palsu atau asli, malas kujelaskan. Kembalikan Gyo Kahyape-nya, saya tanda tangani surat cerai. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tidak boleh Zaolang, barang yang sudah diberikan. Mana ada minta kembali? Sudah kukatakan semua itu, termasuk properti dan tanah. Bisa kulepaskan, utang 50 TL. Bisa kulunasi sekaligus, aku hanya mau Gyok ini. Itu satu-satunya kenangan dari ibuku. Apa yang kau lakukan? Jangan! Jangan panik, barang rongsokan begini, diberikan pun kutolak. Barang orang mati lagi, sial. Kembalikan padaku. Begitu paniknya. Ternyata, asli ya? Kalau kau rebut lagi, ku lempar. Sao Wencang. Semua sudah kuberikan padamu. Apalagi yang kau mau? Cuma giok jelek. Berisik apa? Ini giok pusaka keluarga. Satu-satunya kenangan dari ibuku. Dan harta paling berhargaku. Kalau hari ini sampai hancur, kalian semua tidak akan sanggup tanggung akibatnya. Sudah Yuan, kembalikan padanya. Giok jelek begini, tidak rela tinggalkan untukku. Aku juga sudah paham seperti apa orangnya. Ambil kembali. Jangan sentuh. Jangan ah. Barang yang sudah diberikan, mana ada minta kembali. Kalau kau sangat menginginkannya, ambil saja remukan ini, ambillah. Wen Chang, kalian ini apa-apaan? Sudah bercerai, mengapa harus dipermalukan seperti ini? Kok bisa sampai begini? Bukan maksud paman dan bibi. Siapa sebenarnya anak kandung kalian? Diam kau. Apa kau mau hanya berdiri melihat saja? Zaolang nantinya diperas seperti binatang. Oleh ayah dan anak itu, aku tidak tahan melihatnya. Cepat diam. Kalau bukan karena kau hari ini, tidak akan terjadi banyak masalah. Dasar kau manis. Kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Aduh! Aku lawan kau? Yo Muking. Yo Muking, aku larang kau memukul Yuan. Kau juga minggir. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur. Kalian berdua ayah dan anak yang tidak bisa kabur. Membuat begitu banyak emas perak palsu, surat tanah palsu. Bahkan menyamar sebagai pangeran Ansian dan putri bangsawan. Setelah ketahuan, di depan umum begini. Masih mau membunuh saksi? Ku beritahu, kalian sudah tamat. Anda Pangeran Ansian? Hamba adalah pemilik toko harta, Cao Hu. Kau Hu, Sudah lama mendengar nama besar Pangeran Ansian. Saya pemilik toko Sutra Indah, Nie Kiong. Saya Zhuang Yi dari perkumpulan garam Kingzhou. Hormat pada Pangeran Ansian. Pemilik toko harta Cao Hu, dia adalah orang penting di Yong'an. Tokoh yang sangat berpengaruh. Pemilik toko Sutra Indah, juga luar biasa. Konon Sutra Shu dari toko Sutra Indah, sulit dibeli dengan uang, berpotensi jadi persembahan untuk istana. Perkumpulan garam Kingzhou, bawahannya puluhan ribu orang. Ini tokoh dengan kekuasaan besar. Begitu banyak orang penting. Apa dia benar-benar Pangeran Ansian? Pangeran Ansian, konon ada bayi baru di kediaman pangeran. Jadi saya. Hahaha. Ini mutiara malam laut dalam koleksi keluarga saya, sering dibersihkan. Bermanfaat untuk kecantikan. Di tempat saya hanya menumpuk debu, sudilah pangeran menerimanya. Benar, benar. Pangeran Ansian, ini jubah sutra es buatan toko Sutra Indah.
Dibuat dari benang sutra pertama ulat sutra setiap musim semi. Butuh 10 tahun. Panjaranon Xian. Ini ginseng berumur ribuan tahun koleksi, saya lebih dari 10 tahun. Cocok untuk memulihkan kesehatan putri bangsawan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi tidak perlu. Ini. Yuan, orang itu benar-benar pemilik toko harta karun. Cao Hu, jangan-jangan kita benar-benar salah. Ini mustahil, Zhao, kamu jangan-jangan benar-benar percaya. Dia adalah putri dari istana Anxian. Zhao, jangan lagi berhayal siang bolong. Adegan putri istana kabur dengan skolar miskin. Hanya ada di cerita fiksi, di dunia ini. Mana mungkin ada orang yang begitu imut, pemilik toko harta karun ini. Menurutku, mereka menyewa orang untuk berpura-pura. Mereka benar-benar licik. Semuanya palsu. Benar, Zhao. Untung anak dalam kandungannya meninggal. Kalau tidak, hidupnya akan hancur. Dia, Yomuking dan ayahnya. Berdua sudah menipu, sekarang malah mengajak segerombolan orang untuk menipu. Mutiara laut dalam, jubah bulu ulat es, ginseng berumur ribuan tahun. Menurutku, semuanya barang palsu yang dicat ulang dan dibuat misterius. Sama seperti giok palsunya, sangat jelas kepalsuannya. Omong kosong. Siapa yang berani memalsukan kami di Qingyo? Mutiara malam ini sudah diperiksa oleh ahli harta karun terbaik di ibu kota. Xianmeng. Ada tanda tangannya di sini. Catatan? Menurutku, uang kertas palsu dan surat tanah palsu ini, semuanya buatan kalian, kalian sekelompok penipu keliling. Catatan? Itu mudah dibuat. Hemel, Omong kosong. cari mati. Aku omong kosong? Aku cari mati? Kalian si kelompok penipu keliling. Jangan pura-pura suci di sini. Berhenti. Dasar imut, kamu cari mati. Imut. Kalian. Yuan, Kalian berani memukulku? Kalian tidak takut hukum? Cari ahli perbaikan terbaik, harus diperbaiki. Ya. Dasar imut, kalau tidak bisa memperbaikinya, aku buat hidupmu sengsara. Yuan. Yuan sedang hamil, kalian. Kalian ini membunuh orang. HMPH memang sekawanan penjahat. Jelas-jelas dia yang merusak barang berharga. Kamu mele memucapelikan fakta. Hamel? Membunuh orang? Kamu mau apa lagi? Ini. Kehamelan palsu. Bagaimana bisa begini? Yuan menipuku. Mengapa dia menipuku? Zhao Wenchang, aku dan kamu sudah menikah selama 3 tahun. Demi kamu, aku putus hubungan dengan ayahku, merawat mertua, berjualan untuk mencari uang, bahkan mengandung anakmu. Tapi kamu malah percaya pada kata-kata si perempuan licik ini, menganggap aku menipumu. Bahkan uang untuk melahirkan pun tidak mau keluarkan. Malah memaksaku meminjam uang rentenir, memaksa ayahku menandatangani perjanjian. Sekarang buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah yang kamu sebut sahabat karib. Inilah yang kamu sebut demi kebaikanmu. Wah, Tuan Besar datang sendiri. Kenal Jia. Tidak kenal, hehehe Tuan Besar. Aku adalah pemilik cabang Zhenbao Pavilion di Qinghe County. Namaku Sumirken. Informasi tentang barang palsu itu, aku yang berikan. Tak disangka Tuan Besar datang sendiri. Di mana barang palsunya? Menggunakan teknik dan bahan dari Zhenbao Pavilion kami. Betul. Kamu lihat, si imut ini, Tuan Besar datang sendiri. Lebih baik jujur, kalau tidak,
tanggung sendiri akibatnya. Kamu, Barang palsu yang kamu sebut, itu dikirim langsung oleh Tuan Besar. Tanya dia apakah asli, masih perlu ditanya? Tuan Besar sudah datang sendiri, masih berpura-pura di sini. Hehehe, Tuan Besar jangan marah. Penapu zaman sekarang ni mang begitu. Setiap hari mempelajari jalan sesat. Benar-benar tidak tahu malu. Si imut ini tidak hanya membuat barang palsu Zenbao Pavilion, bahkan emas palsu dan surat tanah palsu. Bahkan ada uang kertas palsu. Benar-benar tidak tahu malu. Hehehe, Tuan Besar, aku rela memberikan jasaku pada Anda. Kalau dia diserahkan ke pemerintah, pasti akan menjadi prestasi besar. Serahkan ke pemerintah. Prestasi besar. Aku menyuruhmu menyerahkan ke pemerintah. Aku menyuruhmu prestasi besar. Aku menyuruhmu buta. Tuan Besar, mengapa kamu memukulku? Aku memang memukulmu. Tuan, aku tidak melakukan apa-apa. Dasar bodoh, siapa yang menyuruhmu memukul Tuan Su? Kau tidak tahu. Dia adalah pemilik pavilion harta karun di Kabupaten Qinghe. Tuan Hu, kau tidak apa-apa. Tadi dia yang memukulku. Aku hanya menjatuhkan batu rusaknya. Lihatlah bagaimana dia memukulku, Tuan. Laporkan ke pihak berwajib. Kita tangkap mereka semua. Dasar bodoh. Dia adalah sang tuan. Bersujud dan minta maaf. Tuan. Dasar bodoh. Dia adalah pemilik pavilion harta karun. Aku memukul pemilik pavilion harta karun. Kau tidak hanya memukulku, tapi juga menghancurkan mutiara malam laut dalam yang akan kuhadiahkan untuk Junsu. Itu bernilai 20.000 tael. Junju. Benar-benar bodoh, tidak tahu apa-apa. Jia adalah putri tunggal Pangeran Ansian dari Liang. Junsu yang diangkat langsung oleh Kaisar. Dan si bodoh yang menggunakan barang palsu itu. Dia adalah Pangeran Ansian dari Liang. Saudara kandung Kaisar. Jadi dia benar-benar Pangeran Ansian dari Liang. Kalau begitu Yo Muking, aku hampir menjadi menantu Pangeran Ansian. Lalu anakku, Dia benar-benar Junsu? Kalau begitu Zhaolang pasti tidak bisa bersamaku. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Zhaolang meninggalkanku. Zhaolang, bahkan jika dia Junsu, apa masalahnya? Dia sangat waspada terhadapmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai suami. Di hatinya hanya ada uang dan status. Bukan perasaan yang kau miliki bersamanya. Wanita yang licik seperti ini, kau tidak boleh bersamanya. Anakku tidak perlu dinilai oleh si bodoh sepertimu. Kau berani. Kau. Lepaskan tanganmu. Muking, bagaimana kau akan menghukum mereka berdua? Hanya dengan merobek uang kertas ini, sudah cukup untuk membuatmu menderita selamanya. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak, Nona Yo. Nona Yo, maafkan aku. Ini bukan salahku. Semua ini adalah Zhao, bukan Zhao Wenchang. Bukan Zhao Wenchang. Semua ini adalah perintahnya. Setelah menikahimu, dia tidak mau berusaha. Uang yang kau berikan padanya digunakan untuk mencari pelacur seperti aku setiap malam. Dia juga bilang padaku, dia bilang setelah kamu melahirkan, dia akan menceraikanmu lalu menebusku. Ini semua rencananya. Aku sama sekali tidak terlibat. Aku juga ditipu olehnya. Aku. Junzu, maafkan aku. Kasihanilah anak dalam kandunganku. Kita sama-sama pernah menjadi ibu. Maafkan aku, Junzu. anak, cuma bungkusan yang diselipkan di perut, bisa disebut anak? Jika kamu benar-benar hamil, bagaimana mungkin kamu tega membunuh anakku selangkah demi selangkah?
Aku ingin kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Sebagai penebusan dosa untuk anakku yang meninggal. MU King, aku salah, aku benar-benar salah. Maafkan aku tidak akan pernah lagi tergoda oleh si imut ini. Beri aku kesempatan lagi. Kita bisa punya anak lagi dan memulai dari awal, ya? Angkat kepalamu. Sejak aku melangkah keluar dari kamar tidur, sejak anak dalam kandunganku meninggal, kita sudah putus hubungan. Orang egois seperti kamu, si imut yang pelin-pelan, sama sekali tidak layak untukku. Ayah, laporkan ke pihak berwajib. Serahkan pada petugas hukum. Untuk bagian Zhao Wenchang. Lihatlah wajah kedua orang tua Zhao, maafkan saja. Mu Qing, Tapi dia, aku pasti akan membuatnya membayar. Baik. Kepala rumah tangga Mo, tangani ini. Ya. Aku akan membuat si imut ini hidup tak tenang, mati tak bisa. Semuanya sudah berakhir. Selain itu, kumpulkan semua sesepuh keluarga You dan pedagang kerajaan dari berbagai provinsi. Aku, Pangeran Anxian, punya pengumuman. Ya. Humph. Ayah. Aku yang salah. Tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Pulang dulu dan istirahat. Kemudian, Bersiaplah untuk mengambil alih bisnis keluarga. Mengambil alih keluarga? tentu saja, Bisnis keluarga sebesar ini, cepat atau lambat kamu harus mengambil alih. Tapi aku tidak familiar dengan bisnis keluarga. harus familiar. Bagaimana dengan para manajer dan kepala rumah tangga itu? Pastinya mereka juga tidak akan percaya. Tidak puas. Kamu adalah putri kandungku dan juga putri yang diangkat oleh kaisar. Mereka tidak berhak untuk tidak puas. Mu Qing, Kamu masih memikirkan si brengsek itu? Tidak. Aku dan dia sudah putus total. Tidak ada lagi hubungan apapun. tegaslah. Si brengsek buta dan tidak tahu diri itu. Sama sekali tidak pantas untukmu. Ah, ayah hanya terlalu menyayangimu. Hem. Pulang ke istana. Aku adalah menantu pangeran. Anakku adalah calon pangeran muda di masa depan. Aku akan segera meraih kesuksesan besar. Hahaha. Brengsek, karena kamu, aku jadi bermasalah dengan pangeran. Ditangkap oleh pemerintah, pukuli dia sampai mati. Aduh, jangan pukuli lagi, jangan. Pukuli sampai mati, brengsek. berhenti. Hahaha. Nona cantik. Kalian adalah orang dari istana pangeran? Pergi. Cepat pergi. Kamu adalah orang dari istana pangeran. Apakah Hem Yuking berubah pikiran? Dia datang untuk menjemputku kembali ke istana, kan? Asalkan kamu mau mendengarku, aku akan membantumu. Aku bersedia. Tuan, semua kerugian sudah dihitung. Totalnya perlu mengganti 300.000 tael perak. Pengadilan sudah memutuskan. Si brengsek itu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. HMPH. Bagaimana dengan Zhao Wenchang? Menurut keinginan Nona, karena melihat kedua orang tua itu. Masih cukup baik padanya, tidak melaporkannya. MU King ini terlalu baik hati. Melihat MU King, aku akan memaafkannya sekali ini. Jika berani membuat onar lagi, HMPH. Oh ya, Tuan. Keluarga You dan para kepala pedagang kerajaan sudah berkumpul di istana. Kumpulkan semua orang, berkumpul di aula leluhur. Baik.
Aku sudah memutuskan. MU King akan mengambil alih bisnis Istana Pangeran. Resmi menjadi kepala keluarga Yo. Putri telah meninggalkan rumah selama 3 tahun, tidak pernah terlibat dalam bisnis keluarga kerajaan. Jika tiba-tiba diangkat sebagai kepala keluarga, mungkin desing ya. Kami tahu MU King adalah satu-satunya keturunanmu. Dia menggantikanmu sebagai kepala keluarga, kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi harus bertahap, ada prosedurnya kan. Kalau tidak, sulit untuk meyakinkan orang lain. Ya. Kalian, aku menyerahkan bisnisku sendiri kepada putriku untuk mengambil alih. Tidak perlu kalian ikut campur apa yang kami katakan. Semua untuk kebaikan pangeran. Jika putri tiba-tiba menggantikan posisimu, mungkin sulit untuk meyakinkan orang lain. Orang-orang di bawah akan pura-pura setuju. Pangeran, 9 menir ini selama puluhan tahun telah berdedikasi untuk keluarga kerajaan. Pasti tidak ada niat buruk. Karena mereka sekarang tidak percaya pada kakak. Mengapa tidak biarkan kakak membuktikan dirinya dulu, nanti seluruh keluarga kerajaan akan tulus hati menerima. Benar. Aku dengar utara mengganggu Daliang. Pemerintah membutuhkan banyak obat luka, dan bahan utama obat luka. Kekurangan darah naga, aku bisa menyelesaikan masalah pasokan darah naga. Apa? Putri serius? Jika putri bisa untuk keluarga kerajaan. Mencari banyak darah naga, dibuat menjadi obat luka, dan dipersembahkan ke pemerintah. Pasti akan membuat keluarga kerajaan Ansian kembali mendapat berkah kekaisaran, makmur turun-temurun. Jika benar begitu, seluruh keluarga kerajaan akan patuh pada putri. Tidak ada yang berani meragukan lagi. Muching. Kamu benar-benar yakin? Ayah tenang saja, selama 3 tahun meninggalkan rumah, selain berjualan. Aku mengajari penduduk sekitar menanam darah naga. Tujuannya untuk membantu Zhao Wenchang mendapatkan pengakuan ayah, sekaligus membuat penduduk desa lebih sejahtera. Tanpa sengaja malah membantu diriku sendiri. Ayah percaya padamu. Putri, kamu bilang akan membeli darah naga kami. Dengan harga 10 tael perak, benar kan? Kepala desa, tidak perlu sungkan, panggil aku MU King seperti dulu. Tentang harga ini. Tentu benar, kali ini aku meminta istri Pan mengumpulkan kalian semua untuk membeli darah naga kalian. Kalian hanya perlu menandatangani kontrak ini dengan cap jempol. Wah, bahkan pakai kontrak. Dulu seumur hidup menjual hasil bumi, tidak pernah pakai kontrak. Bisa dibandingkan? Dulu berurusan dengan siapa? MU King adalah putri pangeran ASEAN. Putri yang diangkat langsung oleh kaisar, statusnya sangat mulia. Kalian periksa baik-baik jika tidak ada masalah. Teken saja kontrak dengan cap jempol, maka perjanjian ini resmi berlaku. Hei Pak Kepala Desa, kan Anda bisa baca tulis, periksa baik-baik. Benar 10 tael per kati. Cepat tanda tangani, ini putri, pasti tidak menipu kita. Iya, ayo semua tanda tangani, saya duluan. Saya berikutnya, jangan berebut, satu persatu ya. Bukan, saya ke jalan dulu mau makan. Di sini tolong jaga ya. Iya, pergilah, tenang saja. Oke. Pak Kepala Desa, anak saya Arya pasti sudah bangun. Saya pulang dulu masak, nanti kembali. Iya pergilah, di sini ada saya. Baiklah. Wahahaha, adieu. Hei, putri ini memang gadis yang baik. Sayangnya, Zhao Wenchang buta mata, tidak tahu diri. Ayo betul. Wahahaha, saya buta mata. Menurutku, kalian yang tidak bisa membedakan orang, sampai dijual. Masih mau bantu menghitung uangnya. Jangan kau mencoba memecah belah di sini. Putri yang berkenaan dengan harga 3 kali lipat dari obat. Dengan Pak Kepala Desa sebagai perantara. Dia penyelamat seluruh desa kami, betul kata Pak Kepala Desa. Putri pasti tidak menipu kita kan? Iya, tidak akan menipu kita. Dia hanya membodohi kalian yang polos dan baik hati. Belum pernah lihat dunia. Getah darah di pasar hanya dijual 3 tael, dia kasih 10 tael. Tidakkah kalian berpikir? Yo Muking itu orang seperti apa? Maukah dia melakukan bisnis rugi? Iya, waktu pedagang obat datang membeli. 3 tael pun tidak mau kasih, kenapa putri ini? Mau kasih harga setinggi itu? Ayah. Biar saya jelaskan kenapa. Lihat obat botol ini. Obat luka ini, di luar dijual 50 tael. Bahan getah darah yang dipakai bahkan tidak sampai 1 kati. 50 tael, tidak sampai 1 kati. Dia beli getah darah kalian, cuma kasih 10 tael. Lalu dijual langsung 50 tael, untungnya lebih dari 5 kali lipat. Bagus, 1 kati getah darah untung 40 tael dari kita. Orang macam apa ini? Sungguh tidak punya hati nurani. Pantas saja dulu Wenchang. Sampai mati tidak mau carikan bidan untuknya, dasar licik. Surat perjanjian ini tidak kami tanda tangani, tidak jadi. Ambil senjata, hadapi mereka. Ayo hadapi dia. Hei Pak Kepala Desa, ada apa ini?
Kamu benar-benar lucu ya. Kamu akan bekerjasama dengan Yo Muking. Untuk menipu uang kami. Kami tidak akan menandatangani kontrak ini. Pergi. Kepala desa, ada apa ini? Nyonya Pan, kamu sudah menikah ke desa kami selama 10 tahun. Setelah suamimu meninggal karena sakit, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tak disangka kamu malah bersekongkol dengan Yo Muking untuk menipu uang kami. Benar sekali. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu diri. Benar sekali. Apakah ada kesalahpahaman? Tadi masih baik-baik saja. Kesalahpahaman? Hah, kamu masih berani bilang kesalahpahaman? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Benar sekali. Hanya memberi kami 10 tael per kaki. Ini adalah persekongkolan dengan Yo Muking. Kamu menghisap darah kami. Kami bekerja keras sepanjang tahun untuk mendapatkan sedikit uang, tapi semuanya dirampas oleh kalian. Ini bukan bisnis, ini penipuan. Jelaskan pada kami, bagaimana Junsu menipu kalian. Kontrak tadi menyebutkan 10 tael, dan kalian setuju. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran dan merobek kontrak? Untung kontraknya disobek, kalau tidak tahu berapa banyak uang yang akan kau tipu. Apa yang sebenarnya terjadi? Coba jelaskan. Hah, masih pura-pura tidak tahu. Apa yang kalian berdua lakukan? Kamu sendiri tidak tahu? Apa yang kami lakukan? Coba katakan. Tentu saja untuk mengambil keuntungan dari warga. Zhao Wenchang, kok bisa kamu? Tentu saja aku. Sebagai suami Yo Muking, aku sangat tahu sifat aslinya. Hari ini aku datang untuk membongkar wajah aslinya. Wajah asli Junsu? Aku tidak tahu yang lain, yang aku tahu. Saat kamu dan Junsu bercerai, kamu dan kekasihmu merusak harta bernilai puluhan ribu tael. Junsu baik hati membiarkanmu pergi. Tak disangka kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Diam kau. Satu hal satu perkara. Kalau kamu tidak mengakui, aku akan menghitung ini denganmu. Aku tanya kamu. Yo Muking membeli getah darah dari warga. Berapa tael per kati? 10 tael, kenapa? Ini lebih tinggi 3 kali lipat dari harga yang diberikan pedagang obat. 10 tael? Lalu aku tanya lagi. Berapa harga jual satu botol obat luka? 50 tael, ada masalah? Hah, ternyata kamu dan Yo Muking itu sama saja. Berani-beraninya mengaku tanpa malu. Tak tahu malu. Ini kan makan daging kita. Minum darah kita. Betul. Semua dengarkan? Pan sendiri sudah mengaku. Selanjutnya tak perlu kujelaskan lagi kan? Aku mengaku apa? Harga obat luka ini semua orang tahu. Gak pada sembunyian? Ada masalah apa? Kamu dan Yo Muking terima drakonim warga. Yang ditanam susah payah, cuma bayar 10 tael. Lalu dibikin obat luka, dijual lagi 50 tael. Kamu? Cuan dari warga 40 tael per kati. Satu kati drakonium cuan 40 tael dari kita. 100 kati berarti cuan 4000 tael. Kita susah payah, betul. Nanam drakonium sebanyak ini, kalian mau cuan berapa lagi? Duit nyawa berapa banyak? Makanya keluarga Yo jadi keluarga terkaya di Daliang. Yo Dexing diangkat jadi pangeran. Ternyata hisap keringat rakyat kecil. Betul. Kalian. Oak, bilang Junsu hisap darah kalian? Aku mau tanya nih. Pedagang lain datang ke desa terima drakonium. Bayar berapa tael per kati? Pedagang luar kasih kurang dari 3 tael. Tapi bukan alasan buat kalian dan Yo Muking. Cuan dari keringat warga. Dengarkan? Pedagang lain kasih cuma 3 tael per kati. Kita masih harus petik, bersihin, terus muat ke gerobak. Abis dikurangi biaya, paling dapat 2 tael. Junsu kasih 10 tael, masih belum puas? Iya juga ya. 5 kali lipat cuan dari warga. Bener kan? Dia cuan berapa dari warga? Harus balikin berapa ke warga? Wenchang Benair. Betul. Keluarga Yo sebagai terkaya di Daliang. Yo Dexing sebagai pangeran Ansian. Kaya raya tapi masih hisap sumsum kita. Dasar tak punya hati. Pike Rain Manes. Bujuk kita jual drakonium ke kalian. Tapi ternyata tega. Sangat kecewa. Kontrak ini tanda tangan atas harga yang disepakati. Sekarang bilang Junsu hisap darah kalian? Mana ada logik begitu? Hah, siapa suruh nipu kita? Terima drakonium kita 10 tael. Baliknya. Jual 50 tael. Hari ini. Kamu dan Yo Muking yang manis itu harus mengembalikan selisih harganya padaku. Kamu dan Yo Muking melakukan ini. Itu penipuan. Ya, harus mengembalikan selisih harganya padaku. Ya, kembalikan selisihnya. Kenapa hanya memberi kami 10 tael? Dijual 50 tael, harus menerima 50 tael perak. Kenapa? Junsu mempekerjakan orang untuk memetik, lalu memuatnya ke gerobak untuk dibawa ke apotek dan dicampur dengan bahan obat lainnya. Dibuat menjadi obat luka, lalu dikemas dalam botol keramik. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk semua ini? Junsu memberi kalian 10 tael per kati. Itu sudah sangat baik. Dia bahkan mungkin tidak untung. HMPH, kalau menurutmu begitu. Ya Yo Muking 50 tael. Obat luka yang dijualnya, apakah merugi? Benar-benar omongan baik dan buruk semua darimu. HMPH, botol keramik kecil. Berapa biayanya? Baik. Kalau kalian merasa harganya rendah, ya jangan dijual. Tidak boleh,
Kamu yang bilang Yo Muking. Mencari kami untuk membeli getah darah. Kami bangun pagi-pagi menunggu seluruh keluarga kami. Bergantung pada penjualan getah darah untuk hidup, bagaimana bisa tiba-tiba tidak dijual? Kalau begitu kalian sendiri yang bicara pada Junsu, aku malas urus. Lagi pula milikku sudah dijual pada Junsu. Kalau begitu jual saja pada pedagang obat. Tidak boleh, kamu tidak boleh pergi. Getah darah ini harus Yo Muking yang membeli. Kami menunggunya untuk menghasilkan uang. Benar, dia Yo Muking. Tidak hanya harus mengganti uang warga. Harus berlutut pada warga. Minta maaf pada warga. Kalian terlalu tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu adalah kamu dan Yo Muking itu. Ah, aku bilang kenapa kamu begitu. Bersemangat membantu Yo Muking. Mencari kami untuk membeli getah darah, ternyata kamu sudah menerima keuntungan darinya, sama saja dengannya. Benar. Kamu yang tidak punya hati nurani. Harus berlutut minta maaf pada kami, ya. Suruh Yo Muking mengeluarkan uangnya. Berlutut minta maaf, bawa Yo Muking kembali. Berlutut minta maaf. Apa? Kakapan? Kamu sendiri melakukan hal memalukan apa? Masih bertanya pada kami. Cepat, kamu dan Yo Muking. Mengambil uang haram dari warga desa, keluarkan. Kembalikan pada kami. Dulu Junsu yang mengajari kami menanam getah darah setelah kembali ke istana. Dia juga mengeluarkan uang untuk membangun jalan, sekarang malah membayar 10 tael untuk membeli getah darah kami. Apakah dia belum cukup berbuat untuk desa kita sendiri? Nyonya Pan, kuberitahu kamu. Keluarganya sangat kaya, semua ini adalah kewajibannya. Kamu si manis, selalu membelanya. Di pihak siapa kamu sebenarnya? Pasti kamu sudah menerima keuntungan darinya. Sama brengseknya dengannya. Sujud minta maaf. Kalau Yo Muking kembali sini, sujud minta maaf. Sujud, sujud, sujud. Sujud. Sujud minta maaf. Kakak ipar Pan, minggir. Kamu tidak apa-apa. Siapa yang melakukan ini? Yo Muking, akhirnya kamu datang. Bukankah kamu harus menjelaskan pada warga desa, HMPH? Perbuatan burukmu. Zhao Wenchang, kamu lagi? Zhao Muching, kamu benar-benar pengkhianat, hah? Sia-sia aku begitu memperkayaimu, hah? Kamu malah ingin mengambil keuntungan dari kami, HMPH. Sekarang aku mengerti, Yo Muking. Setelah kamu kembali ke Yofu, alasan desa membangun jalan adalah untuk memeras kami hari ini, HMPH. Kamu sangat licik. Bagaimana bisa aku licik dan memeras kalian? Apa yang kalian bicarakan? Kamu sendiri tahu, selama ini keluarga istanamu telah mengambil berapa banyak uang haram dari kami. Keluarkan semuanya. Keluarga istana kami mengambil uang haram? Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Junsu, mereka menuntut harga getah darah yang kamu beli harus sama dengan harga obat luka emasmu, 50 tael per kati. Diberikan pada mereka. Apa? Ini tidak mungkin. Apakah kalian tidak tahu bahwa getah darah ini hanya salah satu bahan utama obat luka emas? Aku tidak bersekolah, tidak mengerti, kamu juga jangan. Berbicara omong kosong, intinya, satu botol obat luka emasmu dijual 50 tael, jadi beli getah darah kami juga harus bayar 50 tael. Benar. Yo Muking. Harus membeli dengan harga 50 tael, jika tidak, warga tidak akan menjualnya padanya. Ya, tidak dijual, tidak dijual, tidak dijual. HMPH. Baik, tidak dijual ya. Kepala rumah tanggamu. Ya. Sekarang kamu kembali ke kediaman. Panggil semua orang di kediaman untuk datang. Turunkan semua getah darah yang sudah dimuat ke kereta. Tidak boleh ada yang tersisa. Baik. Yo Muking, kamu mau menurunkan getah darah kami? Getah darah semuanya diturunkan. Tentu saja, kalian yang bilang tidak mau menjual. Silakan jual ke siapa saja yang kalian mau, atau biarkan membusuk di tanah. HMPH, kamu bilang tidak beli ya tidak beli. Apakah kamu sudah bertanya pendapat kami? Ya, betul. Kalian punya pendapat? Kalau punya pendapat, ya cari dia dong. Kita pergi. Minggir. Mereka pergi begitu saja. Bagaimana dengan getah darah kita? Ini. Bagaimana ini? Berhenti, kamu tidak boleh pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Zhao Wenchang. Ini ide kamu ya? Lalu bagaimana kami menjual getah darah kami? Jual ke siapa? Ya, hari ini kamu harus membeli getah darah kami. Dijual ke Yo Muking 50 tael. Dijual ke kamu, kami hanya minta 40 tael. Ya, 40 tael. Kenapa tidak merampok saja? Tidak bisa, hari ini, harus beri kami penjelasan. Sudah. Jujur saja. Yo Muking meskipun sudah kembali ke keluarga Yo. Tapi, manajer keluarga Yo tidak tunduk. Dia ingin menjadi kepala keluarga Yo, harus membeli getah darah dari kalian. Barusan, dia hanya gengsi. Malu untuk merendahkan diri, nanti ketika dia datang lagi untuk membeli. Jangan bilang 10 tael.
100 tael pun. Dia akan tetap membeli. Serratus tail. Serratus tail. Junju. Ini. Kalau kita tidak beli darah naga ini, nanti. Bagaimana kita bisa menjelaskannya pada pangeran dan menir besar? Tenang. Kelinci licik punya 3 lubang. Dulu saat aku mengajari orang menanam darah naga. Bukan cuma di desa ini saja. Apa? Junju. Hai. Katanya sekarang Anda kembali ke kediaman keluarga Yo. Ini datang lagi ke desa Kushui untuk beli darah naga? Entah sekarang masih mau beli atau tidak, cuma desa kami. Beri uang langsung jual. Seluruh warga desa kami bergantung pada ini untuk hidup. Mau. Tahun ini kalian tanam berapa hektar? Kira-kira 500 lebih hektar. Dapat tanah dari mana sebanyak itu? Hihi. Ini berkat Junsu yang mengajari kami menanam darah naga. Tahun-tahun sebelumnya, warga dapat banyak uang, penduduk desa. Semuanya dipakai beli tanah, terus memperluas lahan tanam. Wah, tahun ini panen raya ya. Tapi pedagang obat yang datang nawarnya terlalu murah. Ini sama sekali tidak bisa dijual. Kepala desa, jangan khawatir. Semua darah naga ini aku beli. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu kapan? Sekarang. Baik-baik, bagus sekali. Silakan. Kepala desa, tadi kami sudah periksa semua darah naga itu. Tidak ada masalah. Sekarang kami hitung jumlahnya. Semua ini aku beli. Bagus sekali. Ada apa? Apapun bisa kamu katakan. Meski sudah dibicarakan, tapi soal harga, Anda mau bayar berapa? Kami semua bergantung pada darah naga ini untuk hidup. Aku bayar segini. 10 keping? 10 keping juga terlalu murah. 10 keping, 10 keping. Masih lebih baik daripada busuk di ladang. Junju. Anda tertawa apa? Harganya tidak lebih murah dari 10 keping kan? Itu tidak boleh. Kami semua bergantung pada darah naga ini untuk hidup. Bukan 10 keping. 10 tael. Sekelo. Hem. 10 tael per kati. Apa kamu serius? Tentu saja serius. Tapi ada satu hal yang harus kusampaikan dulu. Kalian tidak boleh mencampur darah naga yang busuk saat ditimbang. Kalau tidak, transaksi dibatalkan. Ya, kami pasti tidak akan. Ada satu hal lagi. Darah naga itu akan kugunakan untuk membuat obat luka emas. Obat luka emas ini 50 tael per botol. Kamu terus menatapku. Apa? Ada sesuatu yang tidak beres padaku? Tidak apa-apa. Tanda tangani kontraknya dulu. Besok akan kukirim orang untuk mengambil semua darah naga ini. Sekaligus memberikan uangnya pada kalian. Terima kasih banyak, Tuan Putri. Yo mungkin kok belum datang juga untuk mengambil darah naga kita. Darah naga ini hampir busuk di tanah. Saudara ini, jangan-jangan menipu kita. Ayo, kalian panik apa? Biar dia lari, kuilnya tidak bisa lari. Hak-haknya. Aku tahu di mana rumah Yo. Kalau dia tidak mau menerima, kita temui dia di rumah Yo. Kalau masih tidak bisa, Kita laporkan ke pemerintah. Benar. Yo mungkin sudah pergi ke desa lain untuk mengambil darah naga. Kalian tidak buru-buru periksa? Apa? Yo Muking meninggalkan kita. Pergi ke desa Sanlin untuk mengambil darah naga? HMPH, mana keadilannya? Ambil senjata, temui dia. Ayo temui dia. Totalnya 4.978 kati, bulatkan jadi 5.000 kati. Ini cek 50.000 tael. Tuan Putri, terima kasih banyak. Benar. Kalau tidak ada Tuan Putri, tahun ini kami pasti bangkrut total. Tidak usah terlalu formal. Aku yang harus berterima kasih pada kalian. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baik.
Dia di sana, jangan biarkan dia lari. Yo Muking, apa maksudmu? Apa maksudku? Sudah janji ambil darah naga di desa kami, kamu kesini ngapain? Dulu aku memang bilang akan mengambil di desamu. Tapi kamu tidak mau menjualnya. Menurutmu kenapa mereka tidak mau menjual? Bukannya karena kau yang menghasut di antara kami? Apa maksudmu menghasut? Kau sendiri yang jualan begitu laris. Beli 10 tael, jual 50 tael. Berapa untung yang kau raup dari mereka? Sudah kubilang, darah naga hanya bahan utama. Dalam obat luka emas. Lagi pula, aku jual 50 tael itu kemampuanku. Apa urusannya dengan mereka? Bagaimana bisa tidak ada urusan? Kau dulu adalah menantu desa kami. Masih mau mengeruk perak kami, kau benar-benar serigala berbulu domba. Bukan cuma serigala berbulu domba, tapi juga binatang, betul. Aku serigala berbulu domba? Renungkanlah selama ini. Kapan aku pernah mengecewakan kalian? Jangan berkelit lagi, Yo Muking. Pada dasarnya kau adalah serigala berbulu domba yang rakus akan keuntungan. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun, tapi demi kemewahanmu sendiri. Kau meninggalkanku, berpisah dariku. Zhao Wenchang, beraninya kau mengatakan ini. Kalau bukan karena kau, anakku tidak akan meninggal. Aku belum menghitung ini denganmu. Darah naga ini adalah yang tidak mau kalian jual, tidak berhak menuntutku. Aku tidak peduli, hari ini kau harus menerima darah naga ini. Kami tidak minta 50 tael, cukup 45 tael. Ya, 45 tael. Tidak mungkin. Aku tidak akan membeli setetes pun darah naga dari desa kalian. 45 tael per kati? Kalian gila. Tahun ini pedagang obat yang datang ke desa kami hanya menawar 10 keping per kati, itu saja. 10 tael perak masih kurang? Mau 45 tael? Hah, benar-benar rakus akan keuntungan. Apa? Sepulu Keping? Bagaimana bisa semurah itu? Yo Muking, hari ini darah naga ini. Kau harus terima. Warga sekalian, mari kita serbu bersama, rebut kembali uangnya. Serbu, rampas. Kalian, Berhenti semua. Junsu, kau tidak apa-apa? tidak apa-apa. Mereka terang-terangan merampok dan berniat melukai, tangkap mereka. Saya kulit aku jadi. Baik, serang. Dia yang menghasut, kami semua dihasut olehnya Junsu. Tidak ada hubungannya dengan kami, benar Junsu, semua karena dia. Dia yang menipu kami. Muking, ampunilah aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Bawa pergi. Biarkan aku masuk. Kepala keluarga Yo seharusnya adalah aku. Posisi Junsu juga seharusnya milikku. Aku lebih berhak daripada Yo Muking. HMPH, Nona 11 Feng, jaga sedikit harga dirimu. Biarkan aku masuk. Hormat kepada kepala keluarga. Zhao Wenchang, Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu. kamu akan menebus perbuatanmu. Hahaha. Ah, Hahaha.